Minyak rambut yang sporty, stylish, dan aromanya harum banget bisa kalian dapatkan dengan 60 ribuan aja. Langsung klik link di bawah ini ya. Tadi itu merupakan video pertandingan Timnas Indonesia beberapa waktu lalu. Harapan saya, Timnas Indonesia bisa bermain bagus dan hebat lagi seperti contoh video ilustrasi tadi ketika nanti menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday 2026. Dan dalam ilustrasi video tadi itu juga, saya prediksikan Timnas Indonesia bisa menang. Asalkan permainannya konsisten ciamik seperti video yang saya sajikan di awal tadi ya. Jadi kalian bisa amati video di awal tadi, bagaimana Timnas Indonesia bermain cepat dan atraktif dengan mengandalkan umpan 1-2-3 sentuhan akurat. Dan terkadang, lakukan umpan crossing efektif. Dan mohon maaf jika nanti video di awal terpaksa saya akan hapus karena berpotensi kena larangan hak cipta. Dan informasi saja, kalian semua hanya bisa menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Mozambik pada 9 Juni 2026 di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan perlu dicatat video ini hanya ilustrasi semata ya. Baik, sekarang bagaimana menurut kalian? Siapakah yang akan memenangkan pertandingan tersebut? Apakah Timnas Indonesia dapat memenangkan laga tersebut atau tidak? Silahkan komentarnya di bawah ini ya. Dan jangan lupa prediksi skornya juga. Di sisi lain, pemain FC Twente Miss Hilgers merasa senang mendapatkan kesempatan berlatih bersama Timnas Indonesia. Meskipun tidak masuk skuad FIFA Matchday 2026, Miss Hilgers tetap diizinkan berlatih bersama Timnas. Tujuannya ialah untuk mengembalikan kebugarannya setelah tak bermain selama 1 musim penuh. Setelah melewati salah satu tahun terberat dalam hidupku, aku bersyukur bisa kembali melakukan apa yang kusuka, kata Hilgers, dikutip dari Instagram resminya, Selasa, 2 Juni. Miss Hilgers merasa termotivasi dari apapun yang sudah dialaminya. Setiap kemunduran, setiap tantangan, dan setiap kekecewaan telah menambah motivasiku untuk apa yang akan datang, tambah Miss Hilgers. Bek tengah 25 tahun itu tak bermain selama 1 musim setelah drama kepindahan ke klub baru yang berujung batal. Situasi ini kemudian diperparah setelah dirinya mengalami cedera ACL pada November tahun lalu. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengatakan hadirnya Hilgers di sesi latihan timnya akan memberikan sang pemain dukungan emosional untuk kembali ke performa terbaiknya. Bagi kami, Indonesia sekarang adalah rumah baginya. Dia senang berada di sini. Dia bertanya apakah bisa menjalani sebagian proses rehabilitasinya bersama keluarga sepak bolanya di sini, dan kami menyambutnya dengan tangan terbuka, kata Herdman. Sangat mengejutkan. Shin Tae-yong wajib waspada, ex-pelatih asing Timnas Indonesia belum tentu sukses saat menukangi klub lokal. Begini penjelasannya, Shin Tae-yong harus menghadapi tantangan bagi para pelatih asing yang pernah menjadi juru taktik Timnas Indonesia. Shin Tae-yong resmi menjadi juru taktik Persija Jakarta untuk kompetisi musim depan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut diikat dengan durasi kontrak 3 tahun. Sebelum melatih Persija, Shin Tae-yong pernah sukses bersama Timnas Indonesia pada periode 2019 sampai 2025 lalu. Meski sudah mengenal atmosfer sepak bola lokal saat melatih Timnas Indonesia, tantangan akan jauh berbeda saat melatih tim lokal. Setidaknya, ada banyak contoh sukses dan gagal dari para pelatih asing di klub lokal setelah menjadi juru taktik Timnas Indonesia. Sejak era Liga Indonesia dimulai pada 1994, Shin Tae-yong jadi nama ke-6 yang melatih klub lokal setelah mengasuh Timnas Indonesia. Nama pertama adalah Henk Willems yang melatih Timnas Indonesia pada 1996 sampai 1998. Setelah melatih Timnas Indonesia, Henk Willems mencoba peruntungannya sebagai Direktur Teknik PSM Makassar pada 1999-2000.
Dengan jabatan barunya, PSM Makassar sukses diantar jadi juara Liga Indonesia 1999 di bawah asuhan Syamsuddin Umar. Setelah dari PSM, Henk Willems melatih sejumlah klub lokal seperti Persikota Tangerang, Arema Malang, dan Persegi Gianyar. Nama berikutnya adalah Ivan Kolev yang pernah melatih timnas Indonesia dalam 2 periode berbeda, yaitu 2002 sampai 2004 dan 2007. Setelah melatih timnas Indonesia, Ivan Kolev sempat melatih sejumlah klub lokal seperti Persipura, Persija, hingga Sriwijaya FK. Sayang, Ivan Kolev gagal mempersembahkan trofi Liga Indonesia seperti pendahulunya. Ivan Kolev hanya mempersembahkan trofi Inter Island Cup dan Community Shield untuk Sriwijaya FC pada 2010. Sementara nama ketiga adalah Jackson F. Tiago yang dulu pernah melatih timnas Indonesia pada 2013. Pria asal Brasil tersebut kemudian melanjutkan peruntungannya di sejumlah klub. Sampai tulisan ini dirilis, Jackson F. Tiago belum berhasil mempersembahkan trofi di kasta tertinggi seperti sebelum melatih timnas Indonesia. Namun ex-striker Persebaya Surabaya tersebut pernah membawa Persis Solo promosi ke Liga 1 pada tahun 2021. Jackson F. Tiago membawa Persis Solo jadi juara Liga 2 2021. Sayangnya kebersamaannya di Liga 1 bersama Laskar Samber Nyawa hanya berlangsung 4 laga awal musim 2022-2023 setelah rentetan hasil negatif. Nama berikutnya adalah Pieter Huistra yang pernah melatih sebentar bersama timnas Indonesia pada 2015. Setelah berpetualang di klub lokal, Pieter Huistra sebenarnya berhasil membuktikan kelasnya sebagai salah satu pelatih hebat, meski gagal berujung trofi juara. Terkini, Pieter Huistra sukses membawa PSS Sleman promosi ke Super League usai menjadi runner-up championship musim ini. Saat itu, pria asal Belanda tersebut menjabat sebagai Direktur Teknik PSS Sleman. Kini, mantan pemain Groningen tersebut akan kembali ke pos aslinya sebagai pelatih kepala PSS Sleman untuk Super League 2025-2026. Nama terakhir yang masih segar dalam ingatan publik adalah Luis Milla bersama Persib Bandung pada 2022 sampai 2023 lalu. Pria asal Spanyol tersebut memunculkan ekspektasi tinggi di kalangan bobotoh, mengingat rekam jejaknya yang impresif bersama timnas Indonesia pada 2017 sampai 2018. Luis Milla sempat membawa Persib Bandung ke puncak klasemen pada pertengahan musim Liga 1 2022-2023. Sayang, inkonsistensi pada beberapa laga sisa membuat Persib harus tergelincir di posisi ketiga pada akhir musim. Pada musim berikutnya, Luis Milla justru secara mendadak pergi meninggalkan Persib Bandung setelah 3 laga perdana Liga 1 2023-2024. Luis Milla pergi dengan tangan hampa dari petualangannya di Liga Indonesia. Christmas